Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Aurora dengan NIM B10.124 1084. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu rumahweb.com. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester pengantar akuntansi. Jadi langsung saja. Oke, yang pertama adalah saya akan membahas dulu cara menentukan posisi debit dan kredit pada transaksi yang terjadi pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Menurut saya, cara untuk menentukan posisi debit dan kredit adalah dengan mengingat perubahan yang terjadi pada setiap akun, yaitu posisi bertambah sama berkurangnya. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan pada akun harta dan beban. Ketika terjadi penambahan pada akun harta dan beban, maka kedua akun tersebut akan dicatat pada sebelah debit. Sebaliknya, jika mereka berkurang, maka akan dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, pada akun hutang, modal, dan pendapatan. Ketika mereka bertambah, hutang, modal, pendapatan akan dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya juga, ketika mereka berkurang, akun hutang, modal, pendapatan akan dicatat di sebelah kredit. Oke, jadi di sini ada neraca saldo periode 1 Oktober. Kemudian kita langsung masuk ke transaksinya. Hartono merupakan seorang pengusaha di bidang IT. Nama usaha yang didirikan Hartono adalah rumahweb.com. Bulan September lalu, Hartono memulai usaha setelah melihat keuntungan di bulan September. Hartono sangat optimis bulan Oktober, sehingga berikut transaksi keuangan bulan Oktober. Sini ada transaksi yang pertama. Tanggal 1, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Oke. Dalam jurnal umum itu terlebih dahulu kita akan mencatat nomor, kemudian baru tanggal, uraian, referensi, dan peletakan di debit kreditnya. Oke, jadi dari transaksi itu nomornya adalah nomor 1, tanggal 1 Oktober, dan akunnya adalah kas pada modal sebesar 2.000. Di sini kasnya bertambah karena si Hartono dia menyetorkan uang tunai ke perusahaan, sehingga kas di perusahaan bertambah dan bertambah di sebelah debit. Untuk modalnya bertambah di sebelah kredit karena penyetoran uang tunai dari Hartono itu untuk sebagai penambahan modal di perusahaan, sehingga modal bertambah di sebelah kredit. Yang kedua, 2 Oktober memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu. Oke. Untuk jurnal umumnya adalah kas pada piutang usaha. Di sini kasnya bertambah karena si Hartono ini dia menerima pembayaran, berarti dia menerima uang tunai, sehingga kasnya bertambah. Kemudian piutang usahanya berkurang karena di sini ada kata bulan lalu, yang berarti pada bulan lalu kemarin si PT Amartaro ini dia berhutang ke kita, yang menyebabkan piutang kita bertambah. Kemudian pada bulan sekarang si PT Amartaro ini dia sudah melunasi, yang berarti piutang kita berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit, sehingga akunnya adalah kas pada piutang usaha sebesar 5.000. Lanjut ke transaksi yang ketiga. 2 Oktober, Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnis. Oke. Untuk jurnalnya adalah beban peliputan profil bisnis pada kas. Nah, di sini beban peliputan profil bisnisnya di debit karena kita mencatat pengeluaran kita berupa peliputan profil bisnis untuk mengisi konten YouTube, sehingga itu dianggap sebagai beban dan beban bertambah di sebelah debit. Di sini kas kita berkurang di kredit karena kita membayar, sehingga kita mengeluarkan uang tunai untuk membayar konten YouTube ini, sehingga berkurang di sebelah kredit. Kemudian yang transaksi yang keempat, Hartono membeli paket kuota untuk kebutuhan handphone kantor sebesar 70, kemudian membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Ini jumlahnya. Beban-beban internet kantor, beban-beban lain pada kas. Di sini beban-beban internet kantor itu kita mencatat pengeluaran kita berupa kita membeli paket kuota internet, sehingga dianggap sebagai beban juga. Kemudian beban-beban lain ini juga sama, kita mencatat pengeluaran kita, yaitu berupa pengeluaran untuk membeli kebutuhan kantor lain-lain. Kedua beban ini kita catat di sebelah debit karena beban bertambah di sebelah debit. Kemudian kas kita berkurang karena kita mengeluarkan duit kita untuk membayar pengeluaran dari beban-beban tersebut. Kas berkurang di sebelah kredit. Ke transaksi yang kelima, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober senilai 100. Ini untuk akunnya adalah beban sewa kantor pada kas. Beban sewa kantor di debit karena kita mencatat pengeluaran kita untuk membayar sewa kantor sebesar 100.000. Beban bertambah di sebelah debit. Kemudian kas kita berkurang karena kita mengeluarkan duit kita untuk membayar beban sewa kantor. Kas berkurang di sebelah kredit. Kemudian yang transaksi yang keenam, Hartono merekrut si Kanda sebagai marketing kesempatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15
tengah bulan 50% dan sisanya dibayar pada akhir bulan. Nah, untuk transaksi yang ini kita tidak menjurnalnya karena karena ini baru tanggal 3. Pada tanggal 3 si Hatono baru merekrut. Sedangkan di sini ada kesempatan gaji itu pada tanggal 15 sama akhir bulan baru dibayar. Sedangkan di sini baru tanggal 3, sehingga di jurnal umum kita tidak menjurnalnya karena si Hatono baru merekrut si karyawan. Lanjut ke transaksi yang ke-7. Hatono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober sampai dengan 30 Oktober untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Di sini akunnya adalah sewa peralatan di Bayi di Muka pada kas. Sewa peralatan di Bayi di Muka ini muncul ketika kita telah melakukan pembayaran sewa peralatan sebelum periode sewa dimulai. Nah, sewa peralatan di Bayi di Muka ini juga dihitung sebagai aset karena hak pakai kita yang belum kita gunakan itu dianggap sebagai aset, kecuali ketika kita telah menggunakannya, sehingga itu dianggap sebagai beban. Sewa peralatan di Bayi di Muka dihitung sebagai aset dan ditambah di sebelah debit. Kemudian kas berkurang karena di sini kita mengeluarkan duit untuk membayar sewa kendaraan, sehingga kas kita berkurang di sebelah kredit. Transaksi ke-8. Hatono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November dari PT Rindang sebesar 4.000. Di sini akunnya adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Kas bertambah karena kita memperoleh pembayaran, sehingga adanya uang tunai masuk, menambahkan kas dan kas bertambah di sebelah debit. Kemudian pendapatan diterima di muka di sini bertambah di sebelah kredit. Pendapatan diterima di muka itu muncul ketika kita telah memperoleh pembayaran terlebih dahulu sebelum kita mengasihkan jasa kita kepada seseorang. Pendapatan yang diterima di muka ini juga dihitung sebagai hutang karena kita berhutang jasa kepada orang tersebut. Nah, sehingga pendapatan diterima di muka ini bertambah di sebelah kredit karena dia itu dianggap sebagai hutang. Transaksi yang ke-9. Hatono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Nah, untuk akunnya adalah peralatan kantor pada utang usaha. Di sini peralatan kantornya berada di debit karena peralatan kantornya bertambah karena kita membeli peralatan kantor, sehingga peralatan pada perusahaan itu bertambah di sebelah debit. Kemudian utang usaha di sini bertambah karena kita membeli peralatan kantor secara kredit. Kalau secara kredit itu berarti kita menghutang. Jadi utang usaha kita letakkan di sebelah kredit karena utang bertambah di sebelah kredit. Kemudian transaksi yang ke-10, Hatono membayar biaya iklan sebesar 1.100. Nah, di sini akunnya adalah beban iklan pada kas. Di sini beban iklannya di debit karena kita mencatat pengeluaran kita, yaitu membayar beban iklan, membayar pengeluaran kita berupa iklan, sehingga beban bertambah dan bertambah di sebelah debit. Kemudian di sini kasnya berkurang di kredit karena kita mengeluarkan duit untuk membayar beban iklan, sehingga berkurang di kredit. Lanjut ke transaksi yang ke-11. Hatono membayar biaya iklan untuk promosi bisnisnya sebesar 300. Di sini juga sama akunnya, beban iklan di debit karena kita mengeluarkan pengeluaran kita untuk membayar iklan, sehingga itu dianggap sebagai beban dan bertambah di debit. Kasnya berkurang karena kita mengeluarkan duit untuk membayar beban iklan tersebut, sehingga berkurang di kredit. Ke transaksi yang 12. 9 Oktober Hatono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra untuk harga 1.000. Yang dibayarkan baru 8.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Untuk akunnya adalah kas piutang usaha pada pendapatan jasa pembuatan web. Di sini kasnya bertambah karena kita telah menyelesaikan jasa kita, sehingga kita di sini kita mendapatkan penghasilan, mendapatkan pembayaran senilai 8.000. Jadi kas bertambah di sebelah debit. Kemudian di sini ada piutang usaha bertambah di sebelah debit karena total kesepakatan jasa kita adalah 10.000, tetapi PT Kejayaan Astra baru membayar kepada kita senilai 8.000, sehingga dia masih memiliki utang ke kita 2.000, dan di sini dia bilang akan dibayar pada bulan depan, sehingga itu masuk kepada akun piutang karena akun piutang itu adalah ketika seseorang menghutang ke kita, sehingga piutang kita bertambah di sebelah debit senilai 2.000 karena total harga jasa kita 10.000 kita kurangkan dengan 8.000 menjadi 2.000.
Kemudian pendapatan jasa pembuatan web bertambah di sebelah kredit karena kita telah menyelesaikan penyelesaian jasa kita, sehingga kita mencatatnya di kredit pendapatan jasa senilai 10.000. Pendapatan bertambah di sebelah kredit senilai 10.000. Pada transaksi yang ke-13, Hartono membayar kepada CV Datako Albadi secara tunai atas peliputan profil bisnis senilai 200. Di sini akun beban muncul kembali karena kita mencatat pengeluaran kita, yaitu berupa peliputan profil bisnis untuk mengisi konten YouTube. Beban bertambah di sebelah debit. Kemudian kasnya berkurang di sebelah kredit karena kita mengeluarkan duit untuk membayar beban peliputan profil bisnis tersebut dan kurang di sebelah kredit. Kemudian transaksi ke-14, Hartono menyetorkan uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Ultima Group. Di sini kas kita bertambah karena adanya uang tunai masuk dari hasil pendapatan jasa kita ke perusahaan, sehingga kas bertambah di sebelah debit. Di sini pendapatan jasa pembuatan software bertambah juga di sebelah kredit karena di sini kita telah menyelesaikan penyelesaian jasa kita, sehingga pendapatan bertambah dan pendapatan bertambah di sebelah kredit senilai 7.000. Di sini pada tanggal 12, Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CV Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Untuk akunnya adalah beban sewa platform virtual pada kas. Di sini beban sewa platform virtual muncul karena kita mencatat pengeluaran kita yang berupa pengeluaran untuk sewa platform virtual Zoom, sehingga itu dianggap sebagai beban yang bertambah di sebelah debit. Di sini kas kita berkurang karena kita mengeluarkan duit kita untuk membayar beban sewa platform virtual, sehingga kas berkurang di sebelah kredit sebesar 200. Kemudian tanggal 15, pada transaksi ke-16, Hartono membayar gaji tim perusahaan yang direkrut pada tanggal 3 Oktober. Setelah itu gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Untuk akunnya adalah beban gaji pada kas. Di sini beban gajinya bertambah karena kita mengeluarkan duit, kita mencatat pengeluaran kita yang berupa kita membayarkan gaji kepada karyawan kita, sehingga itu dianggap sebagai beban, dan beban bertambah di sebelah debit 150. Kemudian kas kita berkurang karena kita mengeluarkan duit untuk membayar ke karyawan kita, membayar gaji. Kemudian di sini nominalnya adalah 150. 150 ini didapat pada tanggal 3 Oktober di sini. Kita cari 3 Oktober, di sini ada informasinya. Kecepatan gaji sebesar 200 per bulan. Tetapi dia pembayarannya setiap tanggal 15 dan 50%, sehingga 200 ini kita kalikan dengan 50%, yang berarti pada satu bulan kita akan membayar karyawan kita senilai 100, dan 100 lagi akan dibayar pada akhir bulan, itu pada tanggal 31. Nah, tadi transaksinya ini terjadi pada tanggal 15, sehingga di sini kita akan membayar gaji tim promosi kita, yaitu senilai 100, karena kesepakatan gaji tadi itu 100 per tanggal 15 sama tanggal 31 akhir bulan. Jadi 100 kemudian kita tambahkan dengan gaji security kantor 50, sehingga menghasilkan nominal 150. Lanjut ke transaksi yang ke-17, 16 Oktober, Hartono kembali menerima pembayaran jadi jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Di sini akunnya adalah kas pada pendapatan jasa. Di sini kasnya bertambah karena kita menerima pembayaran, sehingga adanya uang tunai masuk, kas bertambah di sebelah debit. Pendapatan jasa pembuatan web di sini bertambah di sebelah kredit karena kita telah menyelesaikan pembuatan jasa kita, yaitu pembuatan jasa web, sehingga pendapatan bertambah di sebelah kredit senilai masing-masing 10.000. Kemudian transaksi yang ke-18, 20 Oktober, Hartono membayar utang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Untuk pencatatannya adalah akun utang usaha pada kas. Utang usaha di sini berkurang di sebelah debit karena pada bulan kemarin, yaitu bulan September, kita menghutang untuk membeli kertas. Jadi sebelumnya itu utang kita bertambah dan bertambah di sebelah kredit. Namun ketika di bulan ini kita telah melunasinya atau membayarnya, sehingga utang yang sebelumnya di kredit berkurang di sebelah debit. Jadi di sini sebesar 300, kemudian kas di sini berkurang di sebelah kredit karena kita mengeluarkan duit kita untuk membayar utang. Nah, karena kas kita berkurang, kas berkurang di sebelah kredit. Lanjut ke transaksi yang ke-19, 23 Oktober, Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000, kemudian proyek dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Untuk akunnya seperti yang tadi pada transaksi sebelumnya, kas bertambah di sini karena kita menerima pembayaran kita dari hasil jasa kita, sehingga
kas bertambah di sebelah debit sebesar 3.000. Piutang usaha di sini bertambah di sebelah debit karena kesepakatan pembayaran adalah 5.000, tetapi si PT Garuda Kimco ini dia baru membayar 3.000 dan untuk sisanya itu bulan depan, sehingga kita mencetak piutang usaha karena PT Garuda Kimco ini masih berhutang kepada kita. Di sini nominalnya adalah 2.000 karena kesepakatan pembayaran adalah 5.000 kita kurangkan dengan kas yang baru kita terima 3.000, sehingga piutang kita adalah 2.000 dan piutang bertambah di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web bertambah di sebelah kredit sebesar 5.000 karena kita telah menyelesaikan pendapatan atas jasa kita, sehingga pendapatan kita bertambah dan bertambah di sebelah kredit. Kemudian transaksi yang ke-20, tanggal 25 Oktober Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Nah, untuk akunnya adalah beban internet kantor, beban-beban lain pada kas. Di sini beban-beban internet kantor karena kita mencatat pengeluaran kita. Pengeluaran berupa pembelian kuota internet dan itu dianggap sebagai beban. Beban bertambah di sebelah debit. Kemudian beban-beban lainnya juga sama, yaitu kita mencatat pengeluaran kita berupa pembelian lain-lain seperti tisu toilet dan pewangi WC. Beban lain-lain bertambah di sebelah debit karena dia termasuk ke dalam beban. Kemudian kas kita berkurang karena kita mengeluarkan pengeluaran kita untuk membayar pembelian kuota, kita mengeluarkan duit kita untuk membayar pembelian kuota internet sama pembelian lain-lain, sehingga kas kita berkurang dan berkurang di sebelah kredit. Kemudian transaksi 21 pada tanggal 28 Oktober, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar 400. Jumlahnya adalah beban listrik, air, internet pada kas. Di sini beban listrik, air, internet bertambah di sebelah debit karena kita mencatat pengeluaran kita yaitu pengeluaran berupa tagihan listrik, air, dan wifi kantor, sehingga itu dianggap sebagai beban dan bertambah di sebelah debit. Kemudian kas kita berkurang karena kita mengeluarkan duit kita untuk membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor, sehingga kas kita berkurang dan berkurang di sebelah kredit. Transaksi ke-22, tanggal 30 Oktober, Hartono membayar gaji bulan karyawan marketing yang direkod pada tanggal 30 Oktober dan gaji petugas security kantor dibayar sebesar 50. Di sini untuk akunnya adalah beban gaji pada kas. Di sini beban gaji bertambah karena kita mengeluarkan pengeluaran kita untuk membayar gaji, sehingga itu dianggap sebagai beban dan beban bertambah di sebelah debit. Kemudian kas kita berkurang karena kita di sini mengeluarkan duit kita untuk membayar gaji bulanan karyawan sama petugas security, sehingga kas kita berkurang dan berkurang di sebelah kredit. Untuk nominal 150 tadi sama seperti tadi yang transaksi pada tanggal 15. Kita lihat lagi di transaksi yang ke-6. Di sini kesempatan gaji 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 50%. Yang berarti tadi 200 kita kalikan dengan 50%, berarti 1 bulan pada tanggal 15. Berarti pada tanggal 15 kita akan membayar gaji karyawan kita sebesar 100. Kemudian sisanya akan dibayar pada akhir bulannya itu yang ini. Berarti 100-nya tadi kita bayarkan lagi pada tanggal 30, sehingga 100 ditambah dengan gaji petugas security 50 menjadi 150. Tuh. Kemudian transaksi ke-23 pada tanggal 30 Oktober, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian jasa pembuatan software. Nah, di sini akunnya adalah kas pada pendapatan jasa. Kas kita bertambah karena kita menerima pembayaran atas jasa kita, sehingga kas kita bertambah di sebelah debit sebesar 4.000. Kemudian pendapatan jasa pembuatan software bertambah di sebelah kredit karena kita telah menyelesaikan jasa kita, sehingga kita mendapatkan pendapatan dan pendapatan bertambah di sebelah kredit sebesar 4.000. Kemudian transaksi yang 24 pada tanggal 30 Oktober, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor sebesar 500. Di sini akunnya adalah perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan bertambah karena kita membeli perlengkapan, sehingga perlengkapan pada perusahaan itu bertambah. Perlengkapan bertambah di sebelah debit. Kemudian utang usaha bertambah di sebelah kredit karena kita membeli perlengkapan secara kredit. Yang berarti kita membeli perlengkapan dengan cara menghutang. Utang bertambah di sebelah debit, di sebelah kredit, sehingga akunnya adalah perlengkapan pada utang usaha senilai 500. Kemudian transaksi ke-25 pada tanggal 31 Oktober, Hartono membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumahword.com sebesar 1.500. Untuk akunnya adalah Priva pada kas. Di sini Priva adalah pengambilan pribadi.
di sini pengambilan pribadi Hartono adalah berupa untuk membeli mobil, sehingga dia mengambil uang dalam perusahaan. Nah, prive ini juga termasuk ke dalam modal tetapi bersifat mengurangi, sehingga prive bertambah di sebelah debit. Karena si Hartono dia mengambil kas dalam perusahaan untuk keperluan pribadinya. Di sini kas kita berkurang karena kas dalam perusahaan itu telah diambil Hartono. Hartono mengambil kas dalam perusahaan sehingga kas dalam perusahaan berkurang dan berkurang di sebelah kredit. Kemudian langkah terakhir adalah kita menjumlahkan total debit sama kreditnya. Usahakan total debit sama kreditnya itu adalah sama atau balance, karena kalau sama atau balance berarti sudah benar dan tepat. Tetapi kalau misalkan tidak balance berarti ada kesalahan dalam pencatatan transaksi atau penginputan. Oke, kemudian kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, itu buku besar. Buku besar kita akan membuat tabel tiap akun-akun yang ada di neraca saldo. Itu akun ini. Kemudian bentukannya akan seperti ini. Kemudian kita akan memasukkan saldo-saldo neraca yang ada di sini ke buku besar. Kita masukkan yaitu pada tanggal 1 Oktober. Uraiannya adalah saldo awal, referensinya neraca saldo, dan saldo di debit 9.000. Tujuan untuk penginputan neraca saldo ke buku besar di sini adalah untuk memastikan akurasi informasi keuangan dari periode sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan yang dari neraca saldo di sini ke buku besar tiap-tiap akun seperti ini. Setelahnya kita akan baru menginput transaksi yang sudah kita jurnal tadi di jurnal umum ke buku besar. Yang pertama di sini, transaksi yang pertama ada kas sama modal. Kasnya di debit sebesar 2.000, kita cari tabel kas yaitu ini. Kita masukkan yaitu tanggal 1 Oktober, uraiannya adalah setoran modal awal, referensinya JU atau jurnal umum, dan kita letakkan di bagian debit sini sebesar 2.000. Nah, di bagian saldo sini kita akan mentotalkannya. Jadi ketika debit ketemu debit atau ketemu di yang sisinya sama, maka akan ditambah. Sebaliknya ketika mereka bertemu di sisi yang lain atau sisi yang berbeda, maka akan dikurang. Seperti debit ketemu debit akan ditambah, sedangkan debit ketemu kredit akan berkurang. Sebaliknya juga di kredit ketemu debit akan berkurang, kredit ketemu kredit akan bertambah gitu. Jadi dalam pembuatan buku besar ini adalah buku besar itu sebagai buku utama untuk mencatat kegiatan transaksi. Jadi lanjut lagi ke modal tadi, modal di kredit sebesar 2.000. Kita cek akun modal. Di sini modal kita masukkan di bagian kredit sini 2.000. Nah, kredit ketemu kredit berarti ditambah sehingga menjadi 16.820. Lanjut ke transaksi yang kedua, yaitu kas pada piutang usaha. Kita cari akun kas, kasnya di debit sebesar 5.000. Debit ketemu debit kita tambahkan sehingga menjadi 16.000. Kemudian di sini ada piutang usaha di kredit sebesar 5.000. Ini kita masukkan piutang usahanya 5.000 di kredit, debit ketemu kredit mengurang sehingga 6.000 kurang 5.000 menjadi 1.000. Lanjut ke transaksi yang ketiga, beban peliputan profil bisnis di debit. Yang ini kita masukkan di debit sebesar 300, debit ketemu debit ditambah sehingga menjadi 1.640. Kemudian di bagian kasnya itu yang ini, kredit sebesar 300, debit ketemu kredit berarti dikurang sehingga menjadi 15.700. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu beban-beban internet kantor sebesar 70 di debit. Kita langsung masukkan ke saldonya sehingga 70. Kemudian beban-beban lain kita masukkan 30 di debit sehingga menjadi 280. Kemudian di bagian kasnya ini, kasnya adalah kredit sebesar 100, debit ketemu kredit dikurang sehingga menjadi 15.600. Transaksi yang kelima, beban sewa kantor sebesar 100. Cari ini, beban sewa kantor sebesar 100 di debit sehingga saldonya adalah debit ketemu debit ditambah menjadi 1.100. Kemudian di kasnya berkurang di kredit ini, di kasnya kredit 100, kemudian di saldonya kita kurangkan menjadi 15.500. Kemudian yang tanggal 6 sini kita tidak menjurnalnya sehingga tidak dimasukkan ke buku besar. Lanjut ke transaksi yang ke-7 dulu. Sewa peralatan dibayar di muka 1.200 di debit. Ini 1.200 di debit, kita langsung masukkan ke saldonya di bagian debit. Kemudian di bagian kasnya yaitu yang ini sebesar 1.200 kredit, debit ketemu kredit dikurang sehingga menjadi 14.300. Lanjut ke transaksi yang ke-8, kas pada pendapatan diterima di muka. Kasnya bertambah di sebelah debit sebesar 4.000. Kita masukkan di kolom debit, kemudian di saldonya kita jumlahkan
kemudian pendapatan diterima di muka. Jadi ini kita masukkan pendapatan diterima di muka di bagian kredit 4.000, kemudian kita langsung masukkan ke saldonya kredit 4.000. Lanjut ke transaksi ke-9, peralatan kantor di debit sebesar 1.000. Kita cari peralatan kantor, tabelnya ini 1.000 di bagian debit, kemudian di saldonya itu debit sebesar 1.000. Kemudian di bagian utang usaha, kita cari tabel utang usaha, dan ini sebesar 1.000 di kredit, kita langsung masukkan ke saldonya di kredit. Kemudian yang transaksi ke-10, beban iklan pada kas, ini beban iklan senilai 100 di debit tambah sehingga menjadi 850. Pada tanggal 7 Oktober, referensinya adalah JO atau jurnal umum, kita masukkan 100-nya di kredit. Debit ketemu kredit sehingga mengurang menjadi 18.200. Kemudian di transaksi yang ke-11, beban iklan pada kas, kita cari lagi akun beban iklan. Ini pada tanggal 8 Oktober, referensinya JU, jurnal umum, kemudian masukkan 300-nya di bagian debit sini, kemudian kita totalkan di bagian saldonya, debit ketemu debit ditambah sehingga menjadi 1.150. Kemudian kita ke akun kas lagi, di bagian sini, akun kasnya di sebelah kredit sebesar 300, debit ketemu kredit dikurang sehingga menjadi 17.900. Yang transaksi ke-12, kasnya di sini bertambah di 8.000, sehingga di sini pada tanggal 9 Oktober uraiannya adalah penerimaan jasa pembuatan web, kemudian kita masukkan 8.000-nya di bagian debit, kemudian kita totalkan di saldonya sehingga menjadi 25.900. Kemudian kita cari piutang usaha, piutang usahanya di sebelah debit sebesar 2.000. Ini pada tanggal 9 Oktober kita langsung masukkan 2.000-nya di debit, saldonya kita tambahkan menjadi 3.000. Kita langsung masukkan di area kredit, kemudian kita totalkan menjadi 14.000. Lanjut ke transaksi yang ke-13. Itu beban peliputan profil bisnis di debit sebesar 200. Ini kita langsung masukkan tanggal 10 Oktober, uraiannya adalah pembayaran peliputan profil bisnis, referensinya JU atau jurnal umum, kemudian di debitnya 200, langsung kita totalkan di saldo, debit ketemu debit ditambah sehingga menjadi 1.840. Dan ini langsung kita masukkan akun kasnya 200 di sebelah kredit, kita totalkan menjadi 25.700. Kemudian di transaksi yang ke-14, kasnya bertambah di 7.000, senilai 7.000. Ini 11 Oktober, penerimaan jasa pembuatan software, referensinya jurnal umum, dan di debitnya adalah 7.000. Kita totalkan debit ketemu kredit ditambah menjadi 32.700. Kemudian pendapatan jasa pembuatan software di kredit sebesar 7.000. Ini pada tanggal 11 Oktober, kita langsung masukkan 7.000-nya ke kredit, kemudian kita totalkan di saldo, kredit ketemu kredit berarti menambah sehingga 1.300 ditambah 7.000 menjadi 8.300. Lanjut ke transaksi yang ke-15, ada akun beban sewa platform virtual, kita cek akun beban sewa platform virtual, ini ya, dia bertambah di sebelah debit senilai 200, kemudian kita masukkan ke saldonya, di bagian debit ketemu debit ditambah sehingga 800 ditambah 200 menjadi 1.000. Pada tanggal 12 Oktober, uraiannya adalah pembayaran sewa platform, referensinya JU, kemudian masukkan di kredit senilai 200. Debit ketemu kredit dikurang berarti 32.700 ini kita kurangkan dengan 200 sehingga menjadi 32.500. Ini pada tanggal transaksi ke-16, beban gaji pada kas, kita coba beban gaji 15 Oktober, uraiannya adalah pembayaran gaji, referensinya adalah JU jurnal umum, kita masukkan 150-nya di debit, kemudian di bagian saldonya kita langsung totalkan karena debit ketemu debit berada di satu sisi yang sama, sehingga 400 tambah 150 menjadi 550. Ini akun kas 15 Oktober. Oke, referensinya JU, kemudian 150 kita masukkan ke kredit, saldonya kita totalkan 32.500, kita kurangkan dengan 150 menjadi 32.350. Kemudian di transaksi yang ke-17, kas pada pendapatan jasa pembuatan web 10.000. Oke, kita cari yaitu di sini tanggal 16, referensinya jurnal umum, di debitnya kita langsung masukkan 10.000, kemudian kita tambahkan yaitu 32.350, kita tambahkan dengan 10.000 karena debit ketemu kredit sehingga menambah, jadinya adalah 42.350. Ini 16 Oktober uraiannya adalah penerimaan jasa pembuatan web PT Tumitin, referensinya jurnal umum, kreditnya 10.000, kita langsung masukkan di kreditnya, kredit ketemu kredit ditambah sehingga 14.000 ditambah dengan 10.000 menjadi 24.000. Lanjut ke transaksi yang ke-18, utang usaha pada kas, pada tanggal 20 Oktober, pembayaran utang beli kertas uraiannya, referensinya jurnal umum, kita
Kemudian kita masukkan 300 itu di sebelah debit menyesuaikan yang ada di jurnal umum. Di sini utang usahanya di debit sehingga kemudian kita mentotalkannya di bagian saldo. 1.300 ketemu 300 yang ada di debit sehingga mengurangi sehingga menjadi 1.000. Ini pembayaran utang beli gaji kertas. Referensinya adalah jurnal umum atau JU. Kemudian kita 300 ini kita letakkan di sebelah kredit. Terus kemudian kita totalkan di bagian saldo. 42.350 kita kurangkan dengan 300 sama dengan 42.050 ke transaksi yang ke-19, yaitu kas piutang usaha pada pendapatan jasa pembuatan. Oke, kita langsung masukkan 3.000 nya di sebelah debit, kemudian kita totalkan menjadi 45.050. Ini kita langsung masukkan di area debit, kemudian kita totalkan di bagian saldo, hasilnya adalah 5.000. Ini pada tanggal 23 Oktober. Yang masukkan uraiannya adalah penerimaan jasa pembuatan web, referensinya adalah JU atau jurnal umum. Di bagian kredit kita langsung masukkan 5.000 menjadi 29.000. Kemudian kita langsung masuk ke transaksi yang ke-20, itu beban internet kantor di debit sebesar 200 tadi kita masukkan di debit. Kemudian di bagian saldonya di sini kita totalkan debit ketemu debit sehingga menambah, sehingga 70 kita tambahkan dengan 200 menjadi 270. Yang pada tanggal 25 Oktober beban lainnya senilai 100 kita masukkan di area debit menyesuaikan dengan di jurnal umum. Kemudian di bagian saldonya kita langsung totalkan, kemudian kita cari di area kas, dan 300 nya kita masukkan di kredit, kemudian kita totalkan di saldo sehingga menjadi 44.750. Lanjut ke transaksi yang ke-21, beban listrik, air, dan internet pada kas. Pada tanggal 28 Oktober 400 yang tadi di debit kita masukkan di debit, kemudian kita totalkan di bagian saldo, debit ketemu debit ditambah sehingga menjadi 750 di sini. Yang pada tanggal 28 Oktober, kemudian 400 yang sini kita masukkan di area kredit, kemudian kita totalkan di saldo sehingga menjadi 44.350. Oke, kemudian lanjut ke transaksi yang ke-22, beban gaji pada kas. Ini 30 Oktober kita masukkan, kemudian kita masukkan 150 di debit, kemudian kita totalkan di bagian saldo sehingga menjadi 700. Pada tanggal 30 Oktober ini pembayaran gaji kita masukkan 150 di bagian kredit, kemudian kita totalkan di bagian saldonya sehingga menjadi 44.200. Kemudian kita lanjut pada transaksi yang ke-23, yaitu pada tanggal 30 Oktober. Di sini kasnya bertambah di sebelah debit senilai 4.000. Ini 30 Oktober yaitu penerimaan jasa pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Kita masukkan referensinya itu jurnal umum. 4.000 ini kita masukkan di debit menyesuaikan yang ada di jurnal umum. Kita saldokan, kita totalkan jadi 48.200. Kemudian ada pendapatan jasa pembuatan software, kita cari akun pendapatan jasa pembuatan software. 4.000 tadi berada di sisi kredit, kita totalkan kredit ditambah dengan kredit sehingga menjadi 12.300. Lanjut ke transaksi yang ke-24, itu pelengkapan pada utang usaha 30 Oktober. Pelengkapannya berada di sisi debit senilai 500, kemudian kita totalkan menjadi 550. 20 Oktober utang usahanya senilai 500 di kredit, kita masukkan 500 nya di area kredit, kemudian kita totalkan menjadi 1.500. Kemudian transaksi yang ke-25, di sini ada akun privat. Di bagian sini 31 Oktober tanggalnya, uraiannya adalah pengambilan pribadi. Kemudian di area debitnya di sini kita masukkan 1.500. Di bagian saldonya kita tambahkan menjadi 1.800. Kemudian di sini ada akun kas, yaitu ini pengambilan pribadi pada tanggal 31 Oktober. Referensinya adalah jurnal umum. Kita masukkan 1.500 yang tadi di kredit, kemudian kita totalkan di saldo jadi 46.700. Setelah sudah selesai kita menginput jurnal umum ke buku besar ini, beginilah tampilannya. Kemudian kita akan membuat neraca saldo. Kita masukkan akun-akunnya tadi yang berasal dari neraca saldo sebelumnya. Kemudian untuk nominal di sini berasal dari buku besar. Contohnya adalah kas. Di sini kasnya kita lihat di buku besar. Kita masukkan nominal yang berada di area saldo paling bawah. Ya, contohnya ini kas berada di saldo paling bawah itu 46.700. Kita masukkan ke neraca saldo yaitu 46.700 di area debit. Kemudian piutang usaha di bagian saldo paling bawah yaitu 5.000. Kita masukkan ke neraca saldo sebelumnya yaitu 5.000. Kemudian pelengkapan, kita cari pelengkapan di area saldo paling bawah 550. Kita masukkan ke neraca saldo pelengkapan 550. Kemudian akun selanjutnya itu sewa PowerPoint di baju muka itu 1.200. Kita masukkan ke neraca saldo 1.200. Kemudian akun selanjutnya itu ada peralatan kantor itu senilai 1.000 di debit, kita masukkan 1.000 nya di debit. Kemudian untuk akun selanjutnya ini tidak ada nominalnya, tetapi untuk akunnya ini kita tetap catat tetapi tidak bernominal atau kosong. Lanjut, di sini utang usaha
1.500 di kredit, kita masukkan utang usaha di sini 1.500 di kredit. Kemudian di bagian sini ada utang gaji kosong, jadi tidak perlu kita input. Kemudian pendapatan diterima di muka 4.000 di kredit. Kemudian selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar kosong. Modal 16.810, price-nya adalah 1.800 di debit. Kemudian pendapatan jasa pembuatan software 12.300 di sebelah kredit. Ini pembuatan software 12.300 di kredit. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web 29.000 di kredit. Dan peliputan profil bisnis 1.840 di sebelah debit. Dan sewa kantor saldonya adalah 1.100, kita masukkan di 1.100 di area debit. Kemudian selanjutnya adalah beban sewa platform virtual 1.000 juga, itu beban sewa peralatan kosong karena tidak ada transaksinya. Kemudian ada beban gajinya adalah 700, kemudian beban listrik internet senilai 750. Kemudian ada beban pelengkapannya 180 di debit. Ada beban iklannya adalah 1.150 di area debit. Kemudian beban internet kantor yaitu ini 270 di debit. Kemudian beban depresiasi ini adalah kosong, jadi tidak perlu kita masukkan. Kemudian beban lain-lain senilai 380 di tahap selanjutnya kita akan membahas soal jurnal penyesuaian. Ini ada 7 transaksi. Transaksi yang pertama ada informasi pelengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Kita catat dulu tanggal 1, nomor 1 tanggal 31 Oktober. Uraiannya adalah beban pelengkapan pada pelengkapan. Beban pelengkapan di sini di debit karena kita mencatat pemakaian kita atau pengeluaran kita dalam pemakaian pelengkapan. Dan itu dianggap sebagai beban sehingga beban bertambah di sebelah debit. Kemudian di bagian pelengkapan sini, pelengkapan kita berkurang di sebelah kredit karena kita telah memakai pelengkapan kita. Jadi pelengkapan kita berkurang dan diletakkan di sebelah kredit. Untuk nominalnya 350. Dalam jurnal penyesuaian itu kita menghitung yang sudah terpakai bukannya tersisa. Sehingga untuk menghitungnya kita memerlukan neraca saldo sebelumnya. Kita lihat di akun pelengkapan di sini. Pelengkapan sebelumnya adalah bernilai 550. 550 ini kita kurangkan dengan nilai sisanya itu 200, sehingga pelengkapan yang telah kita pakai adalah 350 gitu. Transaksi yang kedua, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Jurnalnya adalah beban sewa peralatan pada sewa peralatan dibayar di muka. Beban sewa peralatan di sini di debit karena kita mencatat pengeluaran kita yaitu berupa sewa kendaraan, sehingga itu dianggap sebagai beban dan beban bertambah di sebelah debit. Kemudian sewa peralatan dibayar di muka di sini adalah seperti yang dijelaskan di jurnal umum. Sewa peralatan dibayar di muka itu adalah ketika kita telah membayar sewa peralatan tetapi kita masih belum mendapatkan jasanya. Jadi kita telah membayar sewa peralatan dulu sebelum periode sewa dimulai. Nah, awalnya itu bertambah di sebelah debit. Kemudian di sini berkurang di sebelah kredit karena kita telah memakainya. Kita telah memakainya selama 1 bulan. Sebelumnya kan kita bertambahnya di sebelah debit kan, karena kita masih belum menggunakan HPK kita. Nah, ketika di jurnal penyesuaian kita sudah memakainya 1 bulan, sehingga perlu dicatat di bagian sebelah kredit karena kita telah memakainya. Jadi sewa peralatan dibayar di muka ini jadi berkurang di sebelah kredit senilai 100. Untuk nominalnya 100, kita memiliki neraca saldonya lagi, yaitu bagian sewa peralatan dibayar di muka, yaitu sini 1.200 ini kita bagikan dengan 1 tahun. 1 tahun ini berisi 12 bulan, sehingga 1.200 kita bagikan dengan 12 bulan. Jadi 1 bulan berarti 100. Dan di sini dibilang kita sudah memakainya selama 1 bulan. Jadi yang kita catat adalah yang telah kita pakai selama sebulan, yaitu 100. Kemudian lanjut ke transaksi yang ketiga. Tanggal 4 Oktober, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu atas jasanya. Kemudian namun Hartono baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Dan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Oktober, uraiannya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa pembuatan web. Di sini pendapatan diterima di muka seperti yang dijelaskan di jurnal umum. Pendapatan diterima di muka ini adalah ibarat hutang, yaitu hutang ketika kita telah menerima pembayaran tapi kita belum memberikan jasa kita, sehingga kita berhutang jasa kepada seseorang tersebut. Nah, namun di bagian sini dijelaskan bahwa Hartono telah menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober, sehingga hutang kita kepada seseorang tersebut berkurang. Jadi pendapatan diterima di muka berkurang di sebelah debit senilai 2.000. Pendapatan jasa perbuatan web bertambah di sebelah kredit karena kita telah menyelesaikan pendapatan kita, sehingga pendapatan bertambah di sebelah kredit. Untuk nominalnya kita bisa lihat dari transaksi
transaksi pada jurnal umum, yaitu pada tanggal 4 kita cari. Itu di sini ini telah memperoleh pembayaran dahulu bulan Oktober dan November, yaitu sebesar 4.000. 4.000 ini dia mencangkup 2 bulan, Oktober sama November. Jadi 4.000 ini kita akan bagikan dengan 2 bulan, sehingga Oktober ini senilai 2.000 dan November ini senilai 2.000. Nah, pada jurnal penyesuaian hartanya baru menyelesaikan bulan Oktober, sehingga kita mencatat yang telah kita selesaikan pada bulan Oktober itu senilai 2.000. Petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Janji-janji dibayarkan bayar awal bulan depan senilai 50. Akunnya adalah beban gaji pada utang gaji. Beban gaji di sini karena kita mencatat pengeluaran kita yaitu berupa pembayaran gaji kepada karyawan kita, sehingga itu dihitung sebagai beban dan bertambah di sebelah debit. Kemudian utang gaji di sini adalah di sini dibilang kalau kita akan membayar si petugas security di awal bulan depan. Padahal kita mengajak mereka lembur pada 30 Oktober yaitu bulan sekarang, tapi kita berjanji bayarnya itu bulan depan, sehingga kita berhutang. Kita hutang gaji kepada petugas security tersebut. Karena hutang, jadi hutang bertambah di sebelah kredit senilai 50. Lanjutkan transaksi yang kelima. 31 Oktober diterima kiriman tagihan listrik bulan Mei sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Akunnya adalah beban listrik, air, internet, sama beban yang masih harus dibayar. Sehingga beban listrik, air, internet bertambah di debit karena kita mencatat pengeluaran kita yaitu berupa tagihan listrik, air, dan wifi. Kemudian beban yang masih harus dibayar ini itu ibaratkan seperti hutang beban. Di sini kenapa hutang beban? Karena kita telah menerima tagihan untuk bulan ini, tetapi kita akan bayar itu bulan depan. Jadi kita berhutang, kita hutang beban, sehingga perlu dicatat beban yang masih harus dibayar. Meskipun dia beban, tetapi kita mencatatnya di sebelah kredit, itu dia bertambah di sebelah kredit karena beban yang masih harus dibayar ini dia masuk ke kolom hutang, dia masuk ke benang hutang, sehingga dicatat di kredit. Kemudian transaksi yang keenam, sudah selesai jasa-jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya, dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Oke, ini penyesuaiannya. Piutang usaha pada pendapatan jasa pembuatan web. Di sini piutang usahanya bertambah karena kita telah menyelesaikan pembuatan jasa kita kepada PT Sriwijaya, tetapi dia bilang dia akan bayar ke kita bulan depan. Padahal kita sudah menyelesaikan bulan ini, tapi dia bilang akan bayar bulan depan. Sehingga PT Sriwijaya tadi berhutang kepada kita. Akun untuk seseorang hutang ke kita adalah piutang. Jadi piutang usaha kita bertambah dan bertambah di sebelah debit. Kemudian pendapatan jasa pembuatan web bertambah di sebelah kredit karena kita telah menyelesaikan pembuatan jasa kita. Yang berarti kita akan memperoleh pembayaran berupa pendapatan, sehingga pendapatan kita bertambah dan bertambah di sebelah kredit. Kemudian untuk transaksi yang ketujuh, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Untuk akunnya adalah beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor. Beban di sini adalah mencatat pengeluaran kita berupa pemakaian peralatan harta tetap yang memiliki nilai ekonomis. Nah, karena kita mencatat pengeluaran kita, sehingga itu dianggap sebagai beban dan beban bertambah di sebelah debit. Nah, akumulasi depresiasi peralatan kantor ini dia mencatat pengurangan nilai atau total penyusutan. Nah, yaitu untuk menunjukkan nilai penyusutan yang terjadi. Di sini dia berada di sebelah kredit karena akumulasi depresiasi itu dia termasuk ke dalam harta, tetapi dia bersifat mengurangi. Bisa dikatakan sebagai akun kontra, yaitu dia bersifat mengurangi aset. Sehingga di sini akumulasi berada di sebelah kredit senilai 20. Untuk nominalnya kita lihat di sini. Kita lihat itu jurnal penyesuaian. Kemudian kita lihat di neraca saldo. Di bagian peralatan kantor di sini 1.000 di sini kita kurangkan dengan nilai sisa 40. Ketika sudah menguranginya, kita akan membaginya dengan 4 tahun. Selesai membagi dengan 4 tahun, kita akan membaginya dengan 12 bulan, sehingga dapatlah nominal 20 ini. Ketika sudah selesai, kita akan menjumlahkan debit, total debit dan kredit. Ketika sudah balance, berarti artinya sudah benar dan tepat. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan menginput jurnal penyesuaian ini ke buku besar yang sudah terupdate. Di sini kita input buku besar yang sudah terupdate. Pertama adalah akun beban pelengkapan pada buku pelengkapan debit ini. Pada tanggal 31 Oktober, uraiannya adalah jurnal penyesuaian, referensi AJP atau ayat jurnal penyesuaian.
350 nya kita tambahkan di debit, kemudian kita jumlahkan di saldonya, itu debit ketemu debit ditambah sehingga menjadi 530. Jumlah penyesuaian di sebelah kiri kita masukkan, kemudian kita totalkan menjadi 200. Kemudian transaksi yang kedua, beban sewa peralatan pada sewa peralatan dibayar di muka. Beban sewa peralatan, kita cari akun beban sewa peralatan. Oke, di sini jumlah penyesuaian ini 100 di sebelah debit, kemudian kita langsung masukkan saja ke saldo sebagai 100. Kemudian sewa peralatan dibayar di muka 100 di kredit, kita cari sewa peralatan dibayar di muka. Jumlah penyesuaian kita masukkan di area kredit, kita totalkan menjadi 1100. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, pendapatan jasa diterima di muka, berarti ribunya kita beradakan di sebelah debit. Kemudian kita totalkan di saldo, yaitu kredit ketemu debit mengurangi, sehingga 4.000 dikurangi 2.000 menjadi 2.000. Di area jumlah penyesuaian ini kita masukkan di sini 2.000 di kredit. Langsung masukkan 31 Oktober, uraiannya jumlah penyesuaian, referensinya AJP atau jumlah penyesuaian. Di bagian kredit kita masukkan, di sini saya masukkannya langsung 7.000 karena di jumlah penyesuaian ini terdapat ada dua akun yang sama, itu pendapatan jasa pembuatan web tanggal pada nomor 3 sama nomor transaksi yang ke-6. Itu di sini ada 2.000 yang nomor 3 dan di nomor 6 itu ada 5.000, sehingga saya langsung tambahkan menjadi 7.000. Sehingga pembuatan jasa web ini ada 7.000 di area kredit. Kemudian kita totalkan di bagian saldo, kredit ketemu kredit ditambah sehingga 29.000 ini kita tambahkan dengan 7.000 menjadi 36.000. Dengan penyesuaian ini, beban gajinya di debit kita masukkan, kemudian kita totalkan debit ketemu debit ditambah sehingga 700 tambah 50 menjadi 750. Kemudian kita cari utang gaji, 50 nya itu berada di kolom kredit. Di sini kita langsung masukkan saja ke area saldo di sebelah kredit senilai 50. Kemudian transaksi yang kelima itu beban listrik, air, dan internet. Kita masukkan 100 nya di area debit, menyesuaikan yang ada di bina penyesuaian. Kemudian kita totalkan sehingga menjadi 850. Kemudian di sini ada beban yang masih harus dibayar, 100-nya kita letakkan di kredit sesuai dengan jumlah penyesuaian. Kemudian kita totalkan di area saldo sehingga 100 di kredit. Kemudian transaksi yang ke-6 di sini ada piutang usaha, ke buku besar terupdate, 5.000 di area debit. Kemudian kita totalkan di area saldo, debit ketemu debit ditambah sehingga 5.000 ditambah 5.000 menjadi 10.000. Kemudian di sini ada pendapatan jasa pembuatan web, tadi sudah kita tambahkan ketika kita mengisi transaksi yang ketiga, sehingga kita lihat lagi pendapatan jasa pembuatan web ini kita sudah tambahkan ya, ini 7.000, yang dimana 2.000 ini kita tambahkan dengan 5.000 menjadi 7.000. Di sini saya langsung memasukkannya sehingga mendapatkan 36.000 ketika ditotalkan. Kemudian yang ini beban depresiasi peralatan kantor, kita cari senilai 20 di debit, cari beban depresiasi kantor senilai 20 di debit. Kemudian kita langsung masukkan saja ke saldonya di area debit senilai 20. Jumlah penyesuaian pada tanggal 31 Oktober, referensinya jumlah penyesuaian atau AJP, kita masukkan 20-nya di area kredit. Ini setelah kita selesai menginput jumlah penyesuaian kepada buku besar yang telah terupdate, selanjutnya kita akan masukkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Pada neraca saldo setelah penyesuaian itu yang dia itu sama dengan neraca saldo sebelum penyesuaian, cuman bedanya adalah beberapa akun dari buku besar yang terupdate dari jumlah penyesuaian ini mengalami perubahan, sehingga untuk beberapa akun yang tidak terdapat di jumlah penyesuaian tidak mengalami perubahan. Jadi kita langsung input aja di bagian buku besar yang terupdate yang mengalami perubahan. Itu piutang usaha di sini pada tanggal 31 Oktober, uraiannya jumlah penyesuaian, referensinya AJP atau jumlah penyesuaian. Di sini di bagian saldonya adalah 10.000. Kita masukkan piutang usaha 10.000 di area debit. Kemudian akun yang mengalami perubahan adalah pelengkapan. Pelengkapan sebesar 200 di debit, kita masukkan ke neraca saldo 200 di debit, yaitu ini. Kemudian sewa peralatan dibayar di muka senilai 1.100 di area debit, kita masukkan 1.100 di debit. Kemudian di sini ada akumulasi senilai 20 di kredit, kita masukkan akumulasi di area kredit, itu ini. Kemudian utang gaji di sini 50 di kredit, kita masukkan utang gaji 50 di kredit. Kemudian di sini ada pendapatan diterima di muka senilai 2.000 di kredit, kita masukkan pendapatan diterima di muka, yaitu ini 2.000 di area kredit. Kemudian kemudian beban yang masih harus dibayar senilai 100 di kredit. Beban yang masih harus dibayar senilai 100 di kredit, kita masukkan. Kemudian di sini yang mengalami perubahan adalah pendapatan jasa pembuatan web senilai 36.000 di area kredit.
peralatan jasa pembuatan web 36.000 di area kredit, kita masukkan. Kemudian di sini ada beban sewa peralatan senilai 100 di debit. Itu beban sewa peralatan senilai 100 debit, kita masukkan. Kemudian di sini ada beban gaji, kita ambil di saldonya itu 750, kita masukkan ke neraca saldo yaitu 750 di area debit. Kemudian beban listrik air internet senilai 850 di area debit, kita masukkan ke neraca saldo. Beban listrik air internet 850 di debit. Kemudian di sini ada beban perlengkapan senilai 530 di debit, kita masukkan. Beban perlengkapan senilai 530 di area debit. Beban perlengkapan di sini ada beban depresiasi senilai 20 di debit. Kemudian kita masukkan beban depresiasi senilai 20 di debit. Nah, kita telah menginput selesai dari buku besar yang telah diupdate. Kemudian setelah selesai, kita akan menjumlahkan total debit dan kreditnya. Misalkan sama atau balance. Kalau sama berarti sudah benar. Tahap selanjutnya adalah kita akan masuk ke kertas kerja. Kertas kerja di sini terdapat 5 kolom, yaitu ada daftar saldo sebelum penyesuaian, final penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, di daftar saldo sebelum penyesuaian ini kita tinggal copy aja dari sebelumnya karena kita sebelumnya sudah membuatnya. Itu ada di sini. Jadi kita tinggal copy paste, kemudian kita paste di sini. Dan seterusnya di bagian jumlah penyesuaian juga sama, dan daftar saldo setelah penyesuaiannya itu yang barusan tadi kita buat, kita copy paste kemudian kita masukkan. Nah, untuk penggunaan kertas kerja di sini adalah untuk memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian kita langsung masuk saja ke laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di laporan laba rugi ini kita membutuhkan pendapatan sama beban. Kenapa pendapatan sama beban? Karena kita akan menghitung apakah perusahaan memperoleh laba atau rugi, sehingga kita memerlukan akun pendapatan sama beban. Nah, kita tinggal masukkan saja dari sini, kita pindahkan ke sebelah di sini, kemudian kita jumlahkan. Nah, itu di bagian sini memang tidak balance, jangan khawatir, tetapi untuk bagian balance-nya adalah di bagian laba bersih di sini, sebelah di sini. Oke, di bagian sini. Di sini ada 7.990 sama 48.300. Nah, di bagian laporan laba rugi, ketika di bagian kredit lebih besar daripada debit, maka perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Tetapi sebaliknya, jika di bagian debit sini nominalnya lebih kecil, lebih besar daripada nominal di kredit, maka perusahaan memperoleh rugi. Nah, ketika kita sudah menjumlahkannya semua, kita tinggal mengurangi dari kredit 48.300 kita kurangkan dengan 7.950 akan mendapatkan 40.310. Nah, 40.310 ini merupakan laba bersih perusahaan. Kemudian 7.950 ini kita tambahkan dengan 40.000 ini sehingga mendapatkan hasil 48.300. Kemudian 48.300 yang dikredit di sini kita turunkan sehingga di bagian sini sudah balance dan benar. Kemudian lanjutkan laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di sini mencangkup ada kas piutang usaha, perlengkapan sewa peralatan di bayi di muka, peralatan kantor, akumulasi, utang-utang, pendapatan dan beban yang masih harus dibayar, kemudian modal dan prefer. Kemudian kita masukkan, kita tinggal copy paste dari sini, kita masukkan, kita pindahkan ke sini. Nah, untuk laporan laba rugi di sini tidak mencangkup akun seperti kas, utang, modal dan prefer, tetapi hanya mencakup pendapatan sama beban. Sebaliknya juga di bagian laporan posisi keuangan dia hanya mencangkup bagian-bagian dari aset, kemudian hutang, modal dan prefer, tetapi tidak mencangkup pendapatan sama beban. Oke. Setelah kita memasukkannya, kita akan menjumlahkannya di bagian debit sini. Kita menjumlahkan sehingga mendapatkan 60.800. Kemudian di bagian kredit kita mendapatkan 20.490. Setelah selesai, kita akan menguranginya di bagian debit sini, kita kurangkan dengan kredit. 60.800 ini kita kurangkan dengan 20.490 sehingga menghasilkan 40.310. Untuk menentukan apakah kertas kerja kita sudah benar atau tidak, yaitu kita mengecek bagian laba bersih kita ini, kedua ini, apakah sudah balance, sudah sama atau tidak. Jika
Jika sudah sama berarti sudah tepat. Kemudian di kredit sini kita 20.000 ini kita tambahkan dengan 40.000 itu laba bersih, sehingga menghasilkan 60.800. Kemudian di bagian debit sini 60.800 ini kita turunkan sehingga debit kreditnya menjadi balance. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan di sini bertujuan untuk menggambarkan hasil kegiatan usaha serta memberikan informasi yang akurat tentang posisi keuangan. Laporan keuangan juga bermanfaat bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan di sini terdiri dari laporan laba rugi, perubahan modal, dan posisi keuangan. Jadi kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi di sini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Dalam laporan laba rugi dibutuhkan pendapatan sama beban. Untuk pendapatan dan beban ini kita dapatkan dari kertas kerja tuh di bagian area laporan laba rugi di sini. Kemudian kita akan menjumlahkannya. Di bagian pendapatan sini terdapat pendapatan jasa pembuatan software dan web. Kemudian nominal kita tambahkan sehingga mendapatkan total pendapatan 48.300. Kemudian di area beban juga kita akan menambahkan semua total beban, kemudian dapatlah total beban senilai 7.950. Kemudian kita akan mendapatkan laba bersih dengan mengkurangkan total pendapatan dengan total beban, yang berarti laba bersih perusahaan adalah 40.310. Nah, untuk mengetahui apakah laporan laba rugi kita sudah benar atau tidak, kita tinggal membandingkan laba bersih kita dengan kertas kerja. Apakah di bagian kertas kerja ini laba bersihnya sudah sama dengan laporan laba rugi? Jika sama berarti sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal di sini bertujuan untuk menampilkan perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini dibutuhkan modal, laba bersih, dan priva. Untuk modal sama priva kita dapatkan dari kertas kerja, itu pada bagian sini laporan posisi keuangan. Kemudian kita membutuhkan laba bersih yang didapat dari laporan laba rugi. Modal kita tambahkan dengan laba bersih, kemudian kita kurangkan dengan prive. Kita kurangkan dengan prive karena prive bersifat mengurangkan modal, sehingga dapatlah modal terupdate terbaru yaitu modal 31 Oktober 2020 senilai 55.330. Kemudian lanjutkan laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangan di sini terdapat aset, liabilitas, sama ekuitas. Laporan posisi keuangan di sini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan pemilik perusahaan serta dibuat untuk menunjukkan nilai bersih dari selisih aset, liabilitas, sama ekuitas. Oke. Jadi di sini aset terdapat aset lancar sama aset tetap. Aset lancar dan aset tetap di sini kita dapatkan dari kertas kerja bagian laporan posisi keuangan. Yaitu aset lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa peralatan dibayar di muka. Sedangkan untuk aset tetap terdiri dari peralatan sama akumulasi. Kemudian liabilitas terdiri dari utang usaha, utang gaji, pendapatan yang diterima di muka, sama beban yang masih harus dibayar. Kemudian kita masukkan untuk nominalnya, kita masukkan yaitu berasal dari kertas kerja, kemudian kita tambahkan dan jumlahkan sehingga mendapatkan total aset lancar senilai 58.000. Kemudian untuk aset tetap kita tambahkan peralatan kantor, kemudian kita kurangkan dengan akumulasi. Akumulasi di sini bersifat mengurangi karena akumulasi itu merupakan akun kontra, yang dimana dia bersifat mengurangi aset, sehingga didapatlah total aset tetap senilai 980. Kemudian didapatkanlah total aset dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap sehingga menghasilkan 58.980. Kemudian lanjut ke liabilitas. Di sini ada liabilitas lancar yaitu utang usaha, utang gaji, pendapatan yang diterima di muka, sama beban yang masih harus dibayar. Kita tambahkan, kemudian mendapatkan total liabilitas lancar senilai 3.650. Kemudian lanjut ke ekuitas. Di sini terdapat modal yang sudah terupdate 31 Oktober 2020. Nah, untuk nominal di sini bukan dapat dari kertas kerja, tetapi kita dapat di laporan perubahan modal yang di sini. Nilai 55.330. Kemudian kita masukkan total ekuitas senilai 55.330. Kemudian kita dapatlah total liabilitas sama ekuitas, yaitu penjumlahan dari total liabilitas sama ekuitas sehingga menghasilkan 58.980, di mana total liabilitas dan ekuitas ini akan sama dengan total aset. Ketika sama berarti laporan posisi keuangan kita sudah benar dan tepat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa rumahweb.com. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih. Bye-bye.